luar biasa. Wow, Kak Jala kayaknya hari ini seneng banget ya. Ya sangat senang. Oh, kenapa nih Kak? Karena kakak tahu nggak sih sebenarnya hari ini hari apa? Hari apa ya? Hari ini hari Easter Day. Oh iya bener Kak. Happy Easter Day Voltagers. Yuk kita siapkan hati dan pikiran untuk kita sama-sama menerima impartasi dari firman Tuhan. Mari semuanya kita mau bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kesempatan yang kau berikan, untuk kesehatan yang kau berikan, di mana kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Meskipun ibadah hari ini harus kami lakukan secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, biar Roh Kudus yang bekerja dimanapun teman-teman kita berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah, kita sama-sama katakan, Amin. Shalom Ego Kids. Mari kita sama-sama berdiri dulu. Puji Tuhan dengan antusias. Mari tepuk tangannya yuk. Kuasa seperti hati.
Rasakan kasih-Nya lebih lagi. Haleluya. Ku
satu hari yang baru lagi yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan siapkan setiap tanah hati kami supaya kami bisa duduk diam dan fokus dimanapun kami berada saat ini untuk kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman Tuhan. Hamba menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Mari setiap voltagers dimanapun kalian berada saat ini, setiap kalian yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hai semuanya, halo voltagers. Kakak mau sapa dulu dong ya. Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, amin. Ya, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tahu nggak kenapa? Ya, karena kita kembali merayakan Paskah. Nah, banyak orang yang merayakan Paskah itu karena kebiasaan, tapi mereka itu nggak mengerti makna sesungguhnya dari Paskah itu sendiri. Tapi ya, kalau ditanya bagaimana sih cerita tentang Paskah itu, bagaimana sih cerita ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan disalibkan, kemudian bangkit pada hari ketiga? Kalau kakak tanya, kakak yakin sekali pasti sudah ada yang bahkan sudah hafal di luar kepala bagaimana kisahnya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita semakin memaknai, untuk kita semakin mengerti apa arti dari Paskah itu sesungguhnya. Ya, karena Paskah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu bukanlah dan bukan hanya sekedar cerita atau cerita sejarah yang spektakuler yang diketahui oleh anak-anak Tuhan dan yang kita rayakan setiap tahun. No, bukan seperti itu. Tapi ada makna di balik semua hari Paskah yang kita akan sama-sama rayakan hari ini. Ya, semuanya siap? Semuanya siap untuk kita sama-sama belajar? Tapi sebelum kakak masuk lebih dalam, pastikan setiap voltagers yang ada di rumah masing-masing siapkan alat perang kalian seperti Bible atau alat tulis kalian ya, karena hari ini kita mau lebih banyak buka Alkitab ya. Oke, kita akan sama-sama belajar untuk mengerti makna di balik momen Paskah ini yang dapat membuat iman kita kepada Yesus semakin bertumbuh. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan meneladani dan kita mau sama-sama belajar dari satu orang wanita. Wanita ini bukanlah wanita yang cukup terkenal, tapi dia lebih terkenal karena dosanya. Dia juga adalah orang yang ketika berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya mengalami perubahan. Dan kalau kalian ingat kisahnya, dia adalah seorang wanita yang berzina. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia datang berlutut di bawah kaki Tuhan, menangis, menyekak kaki Tuhan dengan air matanya dan dengan rambutnya. Siapakah dia? Ya, namanya Maria Magdalena. Ya, kita mau belajar dari seorang Maria Magdalena, bagaimana Maria ini bukanlah salah satu dari ke-12 murid Tuhan, tapi Maria adalah pengikut Yesus yang setia. Dari proses ketika Yesus dianiaya sampai waktu Yesus disalibkan, bahkan sampai dikuburkan, Marialah satu-satunya orang yang setia. Bahkan ya di saat semua murid-murid Yesus meninggalkan Tuhan waktu itu. Kita ingat ceritanya, tercatat di dalam Alkitab, bagaimana pada hari ketiga ketika Maria datang ke kubur Yesus dengan tujuan untuk mau melihat, kemudian dia kaget. Ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Apa yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu? Dia merasa, kemana Tuhanku? Dia merasa sedih. Dia merasa, kemana Tuhanku? Dia mencari di mana Tuhan Yesus berada. Ya, kita tahu kisahnya. Kemudian ia melihat 2 orang malaikat yang berpakaian putih dan malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?"
Kemudian Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah ia berkata demikian, lalu dia menoleh ke belakang. Sep, ada satu orang. Dan itulah Yesus, tapi Maria belum menyadari bahwasanya itu adalah Yesus. Kemudian dia bertanya, yang dia pikir orang itu adalah penjaga taman. Kemudian terjadilah diskusi atau terjadilah obrolan singkat antara Yesus dengan Maria. Namun tiba-tiba akhirnya setelah ngobrol, Maria baru menyadari bahwasanya itu adalah Yesus. Itu adalah Tuhan. Wow, akhirnya Maria senang sekali. Dia dari yang awalnya dia sangat berduka cita, sudah Tuhan disalibkan di atas kayu salib dan mati, kemudian dia kembali bersuka cita. Karena apa? Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Semuanya tepat seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 15. Mari sama-sama kakak ajak kita buka. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Yang sudah ketemu bisa katakan amin? Yes, kakak bisa mendengar kalian dari sini ya. Oke, kakak akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi semuanya kebangkitan Tuhan semuanya sudah tertulis di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai keempat. Amin? Ya, kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Padahal kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima penebusan. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, dia rela mati di atas kayu salib. Dan kemudian dia bangkit di hari ketiga. Coba kalian pikirkan. Apa ya yang akan terjadi seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian? Coba deh, kakak kasih waktu kalian berpikir sebentar. Coba kalian bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit di hari ketiga pada waktu itu. Apa yang akan terjadi? Ayo kita lanjut baca dari 1 Korintus 15 tadi. Kita lompat langsung ya ke ayat yang ke-17 sampai 18. Makanya kakak bilang siapkan Alkitab karena kita akan banyak baca dan banyak buka ayat firman Tuhan. Oke, kita lanjut di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ke 19. Kakak bacakan 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini akan terjadi jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Tapi Tuhan Yesus telah bangkit. Karena itu hari ini kita akan belajar 2 poin penting, 2 hal tentang kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri. Ya, yang mau catat silakan dicatat. 2 poin penting, arti dari kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri seperti apa. Yang pertama, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Ya, waktu Tuhan mati di atas kayu salib dan dia dikuburkan, semua pengikut-pengikut Tuhan, bahkan murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi putus asa. Mereka seperti kehilangan pengharapan, mereka seperti kehilangan sukacita, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Bahkan ya, di dalam Yohanes 21 ayat yang kedua sampai ketiga, tidak usah dibuka, nanti Voltagers bisa baca sendiri. Itu diceritakan Simon Petrus yang adalah murid pertamanya Tuhan, dan bahkan ada beberapa murid juga kembali menjadi nelayan.
Karena mereka merasa Tuhanku sudah tidak ada. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu. Makanya mereka kembali menjadi nelayan. Tetapi waktu mereka tahu ternyata Tuhan bangkit dan menampakkan diri, mereka seperti seolah-olah kembali mendapatkan sukacita yang hilang. Pengharapan yang tadinya itu sudah sirna, akhirnya mereka kembali diingatkan dan mereka kembali bersukacita. Mereka kembali berpengharapan. Dan akhirnya mereka semua dipakai sangat luar biasa untuk melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Jadi berita kebangkitan Yesus ini sendiri adalah kabar sukacita. Bukan hanya untuk murid-murid Tuhan. Semua pengikut-pengikut Tuhan yang pada saat itu percaya, mereka juga bersukacita. Mereka juga senang. Pernah gak sih kalian kehilangan sesuatu? Entahkah itu mainan kesayangan kalian, atau kalian kehilangan mungkin baju kesayangan kalian, atau apapun deh di rumah. Itu pokoknya benda atau sesuatu yang paling kalian sayangi deh. Tiba-tiba kalian kehilangan benda itu. Benda itu gak tahu diletakin di mana, udah dicari kemana-mana gak ada. Hilang tanpa jejak. Kemudian kalian pasti sedih. Kalian pasti merasa galau. Mungkin ya kalau ada yang sedikit lebay gitu, dia gak bisa makan, gak bisa tidur, kepikiran barangnya itu terus. Karena apa? Itu adalah barang kesayangan dia. Tapi tiba-tiba suatu hari dia menemukan kembali barang itu. Pasti kakak yakin kalian pasti kegirangan. Yeay, akhirnya barang kesayanganku ketemu juga. Sama seperti para pengikut Tuhan, murid-murid, dan bahkan Maria Magdalena sendiri juga merasakan perasaan yang seperti itu, yang mungkin susah untuk dijelaskan secara kata-kata manusia. Alkitab mencatat dengan jelas, sama-sama kembali kita buka di Roma 8 ayat yang ke-34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, makanya kepercayaan kita kepada Yesus itu tidak sia-sia lagi. Sekarang Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah, bahkan dikatakan di firman di ayat ini, Tuhan menjadi pembela bagi setiap kita, anak-anak yang mengasihi Dia. Luar biasa, bukan? Wow, tapi ada tapinya. Dalam hal ini tentu perlu ada actionnya dong. Maksudnya gimana Kak? Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu perlu diuji. Perlu kita tunjukkan, sama seperti misalkan kakak bilang begini sama mama. Mama I love you, Papa I love you. Tapi tidak ada sesuatu yang kakak lakukan. Kakak cuma ngomong doang, nggak ada sesuatu action yang kakak lakukan. Waktu mamanya kakak minta bantu untuk bantu bersih-bersih, kakak menolak. Sorry ya Ma, lagi sibuk. Ya, terus mama bilang, tadi kamu bilang I love you, tapi ini mama lagi minta bantuan dan butuh bantuan, kamu bilang kamu sibuk, padahal kamu gak lagi ngapa-ngapain. Nah sama seperti iman kita, sama seperti kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu perlu kita tunjukkan dengan setia, caranya dengan yang sering kita lakukan setiap minggu. Ya, yaitu ikut ibadah Eagle Kids Online. Siapa di sini yang rajin ikut ibadah Eagle Kids Online? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Wah, kakak seperti bisa melihat dari kejauhan dan melihat kalian yang mengangkat tangan. Yes. Waktu ikut ibadah online, kalian ikut juga sesi praise and worship-nya, memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga membaca firman Tuhan di waktu-waktu kalian saat teduh. Dan yang paling penting ya, kalian juga melakukan firman Tuhan. Percayalah bahwasanya semua yang kalian lakukan tadi tidaklah sia-sia. Sebab ada upaya yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada amin? Ada amin? Oke, kakak bisa mendengar dari sini. Poin nomor 2, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Sama-sama kita buka di Roma 6. Tuh kan, banyak buka Bible. Sama-sama kita buka di Roma 6 ayat yang ke-9.
Oke, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, teman-teman, untuk menebus dosamu dan dosaku, lalu kemudian dia bangkit, dan kebangkitannya itu membuktikan bahwasanya Tuhan sudah mengalahkan maut. Katakan mengalahkan maut. Yes. Berarti kuasa dosa sudah dipatahkan. Katakan dipatahkan. Yes. Saat kita percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib, semuanya anak-anak Tuhan yang percaya, kita sama-sama hari ini belajar untuk datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita minta ampun atas semua kesalahan, semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita menerima dia sebagai satu-satunya juru selamat karena kita tahu semua dosa-dosa kita sudah ditebus dan hidup kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa digoda lagi. Siapa bilang anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan sekian puluh tahun itu gak bisa digoda dan gak bisa jatuh lagi di dalam dosa. Tapi ya, kita itu ya, anak-anak Tuhan ya, kita itu diberi kuasa. Katakan kuasa. Yes, untuk melawan dan berkata tidak kepada dosa. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan kita tuh punya privilege. Privilege-nya kita apa? Kita diberikan kuasa untuk berkata tidak dan untuk mematahkan yang namanya dosa itu. Sekalipun ya kita gagal, kemudian kita bisa melakukan dosa lagi. Tapi percaya, kita tidak akan lagi mau terus-terusan hidup di dalam dosa, melainkan kita setiap kali kita melakukan hal itu, setiap kali kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan kembali meminta pengampunan kepada Tuhan. Kalian pernah gak sih merasakan seperti ini? Kakak pernah ya, jadi kakak sharing sedikit. Kalau misalkan kalian melakukan sesuatu yang kita tahu itu menentang firman Tuhan dan juga itu mendukakan hati Tuhan, itu loh hati kalian itu kayak dikasih alarm gitu loh, kayak enggak terasa damai sejahtera, kayak merasa bersalah terus menerus gitu. Kakak pernah ya, jadi waktu itu lagi masa-masa ujian ya, jadi karena waktu itu kakak juga karena terlalu capek, kakak lupa belajar. Akhirnya waktu ujian sebenarnya ada belajar, tapi benar-benar yang cuman belajarnya itu last minute sekali. Akhirnya waktu besoknya ketika ternyata ada ujian dan soalnya itu cukup rumit dan cukup susah, kakak nggak bisa menjawabnya. Dan apa yang kakak lakukan? Kakak mulai kompromi dengan yang namanya dosa. Kakak memutuskan untuk senggol kanan, senggol kiri, lempar kertas sana, lempar kertas sini, dengan tujuan supaya lembar ujiannya kakak enggak kosong. Tapi apa yang terjadi setelah kakak melakukan itu? Itu momen dimana ketika kakak sudah mulai kenal Tuhan, sudah memberikan diri dibaptis pada waktu itu. Setelah selesai ujian, kakak tuh merasa kayak, aku kok sedih ya? Aku kok kayak, hatiku ini kok kacau banget. Aku tuh gak ngerti kenapa, ada apa dengan hatiku, padahal ujian sudah terselesaikan dengan bantuan teman-teman. Ya, tapi kok hatiku ini gak damai. Ternyata kakak menyadari, kakak sudah melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, yaitu menyontek. Menyontek itu sama dengan mencuri kunci jawaban dari orang. Akhirnya kakak minta ampun dan ya kakak terus berusaha mengusahakan semaksimal mungkin, selelah apapun, secapek apapun kakak mau dengan sungguh-sungguh belajar. Ya, ada salah satu cara, tips yang diajarkan Alkitab di dalam kita untuk kita itu bisa melawan yang namanya godaan dosa. Yuk kita sama-sama buka di Ibrani 12 ayat yang ketiga sampai keempat.
Ibrani 12 ayat yang ketiga sampai keempat. Oke, kakak bacakan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau kita ingat terus apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tentu kita tidak akan gampang dan tentu kita tidak akan mudah untuk putus asa dan kemudian kita down dan gak bisa bangkit lagi. Sama seperti yang kakak ceritakan tadi. Kakak juga pernah jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ketika kakak kembali diingatkan untuk bagaimana Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu, Heni. Kenapa engkau melakukan hal yang mendukakan hatinya Tuhan? Kemudian kakak kembali minta ampun dan kembali diberikan kekuatan sama Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di ayat yang keempat ya, Ibrani 12 ayat yang keempat tadi, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Maksudnya apa kakak? Jangan ada yang bilang begini, Kak, aku udah berusaha loh, belajar sungguh-sungguh. Aku udah berusaha loh Kak, belajar dengan sungguh banget. Tapi ya ujian itu nilaiku tetap merah. Pertanyaannya di firman Tuhan dikatakan sampai mencucurkan darah. Kak, apakah kamu yakin kamu sudah seberusaha itu? Kamu yakin kamu sudah benar sungguh-sungguh belajar? Atau jangan-jangan waktu kamu lagi belajar, kamu terdistract dengan hal lain. Kamu terdistract dengan gadgetmu, kamu terdistract dengan televisi, atau mungkin dengan hal-hal lain yang membuat fokusmu untuk belajar hilang. Makanya kita perlu cari tahu apakah benar kita sudah sungguh-sungguh nih belajar. Karena firman Tuhan berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu tuh belum sampai mencucurkan darah. Artinya kita itu harus belajar sebagai anak Tuhan untuk terus mengusahakan yang terbaik. Jadi tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau berusaha. Amin. Tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau berusaha. Kakak juga pernah remedial kalau ujian. Ya, mungkin sebagian di antara kita juga pernah mengalami hal yang kakak alami. Kakak ini lemah banget di pelajaran matematika. Kalau udah pelajaran matematika bawaannya ngantuk, pengen tidur. Siapa yang di sini kayak kakak angkat tangan? Bertobatlah. Iya. Kakak kalau udah pelajaran matematika rasanya pengen tidur. Tuhan, kapan selesai lah pelajaran ini gitu ya. Sampai satu ketika waktu ujian, semua teman-teman kelas kakak itu kerja sama loh buat kerjain soal ujian. Tapi waktu itu kakak benar-benar sudah bertobat dan berjanji mau hidup sungguh-sungguh sehingga kakak enggak ikut-ikutan mereka. Kakak belajar, tetap belajar. Terus dari 40 soal pilihan berganda, ternyata hasil yang kakak terima itu hanya 50. Jadi waktu zamannya kakak itu 50, 60 masih lulus ya. 50 berarti ada 10% lagi yang ternyata kakak tuh harus ngulang. Akhirnya singkat cerita kakak ngulang, kakak remedial. Malunya minta ampun ya teman-teman ya. Kayak di satu kelasnya kakak itu semuanya itu lulus. Cuma kakak yang remedial matematika. Terus teman kakak bilang gini, itu kan lu, hayo rasain lu, makanya sombong sih, nggak mau ngajarin, sombong sih, nggak mau tanya-tanya, sok pintar gitu ya. Tapi apa yang kakak lakukan waktu kakak tahu kakak harus remedial, kakak benar-benar malamnya itu belajar dengan sungguh-sungguh loh. Sampai kakak buat soal sendiri, kakak isi sendiri, dan itu berulang-ulang seperti itu kakak lakukan. Besoknya waktu datang remedial, untungnya cuma 10 soal. Dan waktu ujian berlangsung, kakak dalam hati gini, dari 10 ini aku bisa 6. Ada satu pertanyaan yang agak galau nih, antara bisa dan tidak nih. Lalu kakak mengisi, dan ternyata waktu hasil keluar, lumayan dapat nilai 65. Puji Tuhan lulus ya.
Nah, jadi kalau kita belum berusaha sampai yang benar-benar berusaha, jangan bilang nggak bisa. Anak Tuhan tuh harus pantang menyerah. Katakan pantang menyerah. Mungkin sebagian daripada kita berkata begini, Kak, susah loh Kak, lepas dari dosa. Aku selalu again and again melakukan lagi dosa yang aku tahu itu membuat Tuhan sedih. Bagaimana Kak? Aku sudah berusaha Kak. Aku sudah berusaha Kak untuk enggak menyontek. Aku sudah berusaha Kak untuk enggak cakap kotor. Aku sudah berusaha Kak untuk enggak melawan orang tua. Tapi aku selalu melakukannya lagi dan lagi. Kalau itu yang kita alami, Kakak ada berita sukacita. Ada good news buat kalian. Buat kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus berkuasa menolong kita agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Makanya yang tips yang kakak sharekan tadi waktu kalian digoda untuk melakukan dosa, ingat pengorbanan Tuhan itu seperti apa di atas kayu salib. Hei, kita nih gak layak loh terima pengorbanan Tuhan. Kita loh yang harusnya dihukum. Kita loh yang harusnya dihukum, bukan Tuhan. Ya. Dalam momen Paskah ini, mari kita sama-sama datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akui semua dosa dan kesalahan kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan, kalau kamu gak bilang pun Tuhan tahu kok apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu kok apa yang jadi perbuatanmu. Minta Tuhan mengampuni engkau, menolong kita agar kita benar-benar bisa lepas dari yang namanya ikatan dosa. Nanti kakak akan berdoa bersama-sama dan mendoakan kalian. Ya, ini yang terakhir. Setelah kalian mengenal Tuhan Yesus bangkit, tentu kabar baik ini enggak mau kalian keep untuk diri kalian sendiri saja. Kalau kalian maunya begitu, kakak boleh katakan itu kalian egois. Tapi kenapa enggak? Kita menceritakan kabar baiknya ini kepada orang-orang lain, kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh perempuan berdosa tadi, Maria Magdalena. Waktu dia tahu Tuhan Yesus bangkit, dia berlari memberitahukan kepada seisi rumahnya, bahkan kepada murid-murid Tuhan bahwasanya Jesus is alive. Hei, jangan maunya keep sendiri. Kak, yang penting akulah Kak, yang aku saja deh Kak yang diselamatkan, teman-teman yang lain biarlah, nanti-nanti ajalah. Jangan jadi anak Tuhan yang egois. Tapi kita mau belajar untuk menjadi saksi dan memberitahukan kepada mungkin sepupumu, saudaramu, atau mungkin bahkan orang tuamu. Engkau yang mendengarkan hari ini di rumah masing-masing, yang papa mamamu belum mengenal Tuhan. Dan hanya engkau yang diajak oleh teman ke gereja waktu itu, tapi papa mamamu gak tahu hari ini. Engkau percaya dengan Tuhan, berdoa untuk mereka. Dekati papa mamamu. Ceritakan kasih Kristus kepada papa mamamu. Percaya, kalau itu yang kita lakukan, Tuhan akan jamah hati mereka. Sekalipun kita nggak tahu ya kapan waktunya, tapi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan. Ada amin? Jadi bukan hanya cerita tentang Tuhan Yesus kita hidup, Tuhan Yesus kita hidup, Jesus is alive. Tapi ini juga adalah tentang bagaimana kita sendiri mengalami kebaikan Tuhan dan hidup kita diubahkan dan kita berani untuk menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwasanya Jesus is alive. Aku punya Tuhan yang besar. Ya. Tim PAW saya undang untuk maju. Semuanya di rumah masing-masing bisa tutup Alkitabnya. Percaya bahwa setiap kita hari ini bisa belajar sesuatu. Dan di momen-momen Paskah ini biar ini menjadi sebuah waktu di mana kita benar-benar lebih sungguh-sungguh lagi datang mencari Tuhan. Tuhan, aku sering jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kepadamu kekuatan.
bukan dengan kekuatanmu. Sama-sama kita nyanyikan. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Angkat hidupku, menebus dosaku. Betapa berharga diri di hatimu. Tak terbayang kau mati ganti dosamu. Kau angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Dengan lembut kita katakan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kakak ajak semua Voltagers dimanapun kalian berada, kita taruh dua tangan kita di dada. Biar di momen Paskah ini kembali kita datang dengan segala kerendahan hatimu, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Minta ampun sama Tuhan. Kak, saya berusaha loh Kak untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Tapi aku selalu gagal Kak. Hari ini Tuhan rindu melawat engkau. Tuhan rindu untuk menjamah hatimu. Ingatlah, Tuhan sudah dibangkitkan dan Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Sama-sama beberapa menit ke depan kita renungkan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku pengen berubah. Tuhan, aku pengen berubah. Tuhan, aku pengen keluar dari dosa ini, dari dosa itu. Tuhan, mampukan. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan ungkapkan syukurku. Kau telah ubah
kami hidup Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk menyatakan-Mu. Ajar kami hari ini ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan berbicara pribadi lepas pribadi di dalam hati kami. Kuat dan mampukan kami untuk kami say no untuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami. Mari setiap voltagers yang mau berubah dan mau terus belajar untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hai Kak Bella. Kak, Ketemu kita lagi. jumpa lagi ya Nia. Iya. Oh iya Kak, jadi sebelum kita mengakhiri ibadah, kita ada main games Kak? Iya, bener Kak, ada satu games nih seru banget. Kita mau Gamesnya ngajak, iya kita ngajak juga ya teman-teman yang lagi ibadah bisa bermain dengan bareng. Kakak pernah main gak gamesnya namanya Satu Hati? Satu hati, belum nih, coba jelasin dong Kak, gamesnya Oke. gimana? Nah, game Satu Hati ini adalah nanti kita lihat antara Kain dan Kak Jela itu satu hati enggak? Antara kita dengan teman-teman di rumah satu hati atau enggak gitu. Jadi kata yang akan kita pakai itu nanti ada satu tema yang akan muncul di layar, teman-teman itu bisa mulai memikirkan kata apa ya yang berhubungan dengan kata tersebut. Saya kasih contoh ya Kak. Boleh? Oke, misalnya contohnya kata sekolah. Oke. Kakak harus berpikir kata apa yang berhubungan dengan sekolah. Oke. Oke, Oke. 1, 2, 3. Guru. Wah, ternyata kita satu hati Kak. Oh, Nah, kayak jadi kira-kira gitu. begitu mainnya. Kakak boleh coba nih, kakak punya kata apa? Coba ya, kalau dari aku, Paskah. Oke, pas Kak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Yesus. Wah, satu hati lagi kita. Satu Begitu, hati lagi iya, ya Nia. betul Kak. Lupa dari kakak, dari Nah, kakak. Oke, dari aku kata yang ketiga adalah rumah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Keluarga. Tidur. Nah, berarti kita nggak satu Oh, nah, oke, kalau itu oke. kira-kira kita nggak satu hati gitu. Kalau dari Angel nih, Angel maunya musik. Musik boleh. Oke. Oke. 1, 2, 3. Gitar. Dia blank. Aku mulai nih. Iya, Kak Jela jadi blank. Nah, kira-kira Oke. teman-teman di rumah jawab apa ya tadi? Nah, kata terakhir mungkin satu lagi ya Kak ya. Oke. Sosmed. Oke. 1, 2, 3. TikTok. Kita sehati. Kita satu hati. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita juga Oke. pengen tahu apa teman-teman ternyata satu hati nggak sama kita. Oke, thank you ya Kak, bawain gamesnya sangat seru. Iya. Tapi Kak, kita punya info penting juga nih untuk teman-teman yang di rumah. Benar banget, kita itu ada pengumuman untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Yang pertama adalah untuk setiap teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah Voltage hari ini, kita mau sambut dengan sambutan hangat. Welcome home! Dan yang kedua untuk teman-teman yang belum mempunyai Connect Group atau CG, bisa join bersama kita ya, karena CG adalah tempat kita bertumbuh bersama dalam Tuhan. Betul sekali Kak. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah ibadah online akan dilakukan setiap hari Minggu. Adik-adik atau teman-teman yang mau mengikuti ibadah ini bisa melalui YouTube GMS Sumatera. Jadi kita Yes. mau adik-adik itu minggu depan bisa berjumpa lagi dengan kami. Yes, bener. Ya, tapi nggak terasa ya Kak, ibadah kita sudah selesai Iya gitu. nih, Kak. Tapi nih aku yakin dan percaya teman-teman semua sangat antusias untuk mengikuti ibadah di hari Minggu bahkan minggu selanjutnya. Betul sekali Kak. Oke, dan see you Guys, see you all, Voltagers. God Voltagers. bless God you. bless you. Dadah. Bye-bye.